Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Agustina dengan NIM 2012959 dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisis dari video Bapak sebelumnya, yaitu dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, mengenai etika bisnis dalam berwirausaha dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, pada video sebelumnya Bapak telah menjelaskan mengenai etika bisnis dalam berwirausaha. Jadi, apa sih itu etika? Etika itu berasal dari bahasa Perancis yang yaitu etiquette, yang artinya kartu undangan. Yang mana pada masa raja-raja Perancis itu menyebarkan kartu undangannya untuk dapat mematuhi peraturan-peraturan tanpa terkecuali. Dalam pengertian luasnya, etika itu adalah tata cara kita berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lah pada umumnya, seperti pada pengusaha-pengusaha atau produsen-produsen ataupun di lingkungan sekitarnya. Etika dalam berwirausaha ini memang sangat penting, semacam seperti aturan-aturan moral yang tertulis maupun tidak tertulis. Etika dalam wirausaha ini yaitu disebut sebagai suatu kegiatan untuk usaha yang dilakukan dengan kode etik ataupun aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ketika kita ingin membangun suatu bisnis di wilayah tersebut. Jadi ketika kita ingin membangun bisnis di wilayah ataupun di tempat orang lain, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya, etika ataupun norma digunakan biasanya agar para pengusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan usahanya pun dapat berjalan dengan semestinya dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak, sehingga timbulnya rasa kenyamanan, ketentraman, serta adanya hubungan interaksi yang baik dengan para pengusaha ataupun dengan pelanggan-pelanggan, sehingga proses dalam menjalankan usaha menjadi lebih lancar dan nyaman. Etika sering disebut sebagai tindakan atau mengatur perilaku ataupun tingkah laku kita dalam berbisnis. Tingkah laku ataupun etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma ataupun kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Sikap dan perilaku seorang pengusaha ataupun bisnismen itu harus mengikuti norma ataupun aturan yang berlaku dalam suatu wilayah ataupun negara. Misalnya seperti cara kita berpakaian, cara kita berbicara dengan konsumen, cara kita melayani pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis? Yang pertama itu harus bersikap jujur, karena bersikap jujur itu merupakan suatu senjata untuk mencapai keberhasilan. Jika kita tidak jujur, apakah konsumen bisa mempercayai kita? Nggak mungkin, kan? Jadi seorang wirausaha itu harus jujur dalam bersikap dan apa adanya. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai sikap tanggung jawab, karena pada saat konsumen membeli barang yang kita hasilkan, terkadang ada yang rusak atau kayak gitu. Jadi kita sebagai penjual ataupun yang penghasil, kita harus bertanggung jawab terhadap barang yang kita jualkan. Yang ketiga yaitu menepati janji, disiplin, dan aturan dalam masyarakat tempat usaha yang dikembangkan.
Yang keempat yaitu komitmen dan menghormati orang lain. Maksudnya itu berjanji, berusaha menepati janji agar konsumen bisa mempercayai kita sepenuhnya. Dan menghormati itu maksudnya menghormati pelanggan-pelanggan dan menghargainya agar mereka merasa nyaman. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat etika. Tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga ataupun organisasi bisnis yang akan dikembangkan. Manfaatnya yaitu timbulnya rasa persahabatan dalam sebuah bisnis, serta bisa menyenangkan orang lain, serta bisa membujuk pelanggan agar bisa menjadi pelanggan setia, serta bisa mempertahankan pelanggan agar selalu menjadi pelanggan terbaik kita. Nah, selanjutnya yaitu berbicara soal etika dalam berbisnis dan berwirausaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu memang sangat diperlukan. Memang itu merupakan bagian yang terpenting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada konsumen ataupun pelanggan. Sikap dan perilaku tersebut dalam berwirausaha adalah seperti sikap jujur dalam bertindak, bersikap rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum. Karena murah senyum itu merupakan senjata untuk mengalihkan agar konsumen merasa nyaman dengan kita. Maksudnya pada saat konsumen menanyakan sesuatu, kita bisa menjawabnya dengan baik, dengan tersenyum juga, agar mereka merasa senang agar mereka merasa puas terhadap pelayanan kita. Selanjutnya, ciri-ciri atau tanda-tanda wirausahawan yang berhasil itu yang pertama yaitu mempunyai visi dan misi. Maksudnya yaitu sebagai pemula dalam berwirausaha ini, kita harus memikirkan apa visi dan misi yang akan kita jalankan, bagaimana untuk kedepannya kayak gitu. Jadi dengan adanya visi dan misi ini, kita akan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Nah, jika kita tidak mempunyai visi dan misi, apalah jadinya? Tidak memikirkan kedepannya kayak gitu. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif. Maksudnya yaitu bergerak dengan kesadaran, terus bergerak, terus berusaha. Dia tidak diam, tidak hanya menunggu. Dia akan berusaha bagaimana barang-barangnya akan terjual dengan laris dan laku. Yang ketiga yaitu punya orientasi akan prestasi. Lain dari seorang wirausahawan yang berhasil itu yang pertama, berani menanggung risiko. Berani menanggung risiko maksudnya di sini adalah satu kunci untuk memulai sebuah usaha. Tidak takut dalam menghadapi berbagai rintangan yang terjadi, dan mempersiapkan mental agar tidak terkejut ketika datang sebuah masalah. Karena maksud dari berani mengambil risiko di sini yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, serta berani untuk bangkrut. Kedua yaitu bekerja keras. Seorang wirausahawan yang ingin berhasil yang berhasil yaitu seorang yang bekerja keras karena dia mempunyai target serta kepuasan untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukannya. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai etika bisnis dalam berwirausaha. Jika ada kata-kata yang salah atau yang janggal, saya mohon maaf, dan saya juga masih dalam proses tahap belajar. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.